tentang hak dan kewajiban warga negara. Anak-anak Ibu setuju kan kita bahas itu? Setuju. Baiklah, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu yang di depan, yang kedua itu yang di belakang ya nak? Ya, Ibu. Segera ditutup ya nak kelompoknya. Ya, Bu. Baiklah, sedikit motivasi saja ya nak pada pagi hari ini, motivasi belajar dari Ibu. Bahwa kalau kita ingin, siapa yang di sini yang nggak punya cita-cita? Gak ada, Bu. Nggak ada kan? Semua punya cita-cita kan? Ya, Bu. Coba dulu anak Ibu Rizky, apa cita-citanya? Cita-cita saya jadi apa, Ibu? Enggak, hamkarnya. Mudah-mudahan cita-citanya dapat terwujud ya nak. Amin. Dan kepada kita semua juga, apapun cita-cita itu kan, semua itu mengarah kepada yang baik kan. Jadi untuk meraih itu kita harus belajar yang rajin dan giat dan tekun. Oh jangan lupa ya nak, itu berbakti kepada kedua orang tua ya nak. Iya, Ibu. Jangan lupa mendoakan mereka setiap jalan sholat. Iya, Bu. Baiklah, Ibu akan menyampaikan sedikit tentang hak dan kewajiban warga negara ini. Di mana hak itu adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang sudah ada melekat pada diri manusia, yaitu makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak dapat direnggut oleh siapapun. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan suatu hak tersebut. Kita harus mendahulukan kewajiban, lalu kita bisa menuntut hak kita. Sebelum-sebelumnya kan udah pada tahu kan hak dan kewajiban? Udah, Ibu. Udah belajar kan nak? Udah, Ibu. Baiklah, dalam kelompok yang satu dan kelompok yang dua, Ibu mohon untuk berdiskusi. Kenapa sih hak dan kewajiban itu harus penting kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan apa sih contoh-contohnya? Diskusi ya nak? Diskusi apa yang belum kalian pahami tentang materi itu? Saling bertanya ya nak? Baiklah, Ibu rasa cukup. Kepada kelompok pertama, mohon maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maju ya nak semuanya. Semuanya nak. Iya. Sampaikan apa yang kalian ketahui tentang hak dan kewajiban. Kenapa dia harus penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dia berbangsa dan bernegara. Karena itu menurut kami kalau hak dan kewajiban tidak dijalankan, negara Indonesia ini akan tidak beraturan, Ibu. Karena semuanya orang mau minta hak dan tetapi tidak menjalankan kewajibannya. Misalnya, Bu, Diperhatikan ya nak. misalnya di sekolah dia mencontek, tetapi dia mau nilainya tinggi. Kemudian kalau di pemerintahan, bupati yang korupsi, Bu, dia mengambil haknya lebih dari yang seharusnya, tapi kewajibannya tidak dia jalankan dengan baik. Sudah, Ibu. Itu saja nak yang kalian ketahui. Iya. Yang kalian sampaikan itu saja. Iya, Ibu. Baiklah, kepada kelompok dua bertanya kepada kelompok Oh, satu. Apalah hak dalam kehidupan masyarakat? Apa Ibu hak kita yang di dalam masyarakat, Ibu, lingkungan masyarakat? Baiklah, akan dijawab oleh kelompok satu. Di dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya di desa kan kita di tempat tinggal kita memiliki kita berhak mendapatkan ketenangan, kemudian kita berhak mendapatkan lindungan dari pemerintah setempat. Kewajiban kita sebagai itu hak kita, kewajiban kita sebagai warga masyarakat, kita mematuhi peraturan yang ada di daerah
kita Bu, karena kan itu hak kita, jadi sesuka kita Bu, gitu kan Bu. Sedangkan Bu, kalau kewajiban itu Bu, memang sudah tugas kita Bu, sudah tugas kita dan harus kita laksanakan. Karena Bu, kewajiban itu Bu, memang sudah disuruh kita Bu, gimana pun pasti gak akan terlepas Bu dari kita kewajiban itu Bu. Nah, itu Itu saja nak. Ibu contohnya. Oh, contohnya kan Ibu, contoh dari hak kalau di dalam rumah itu dikasih makan kita bersama orang tua kita. Iya, Ibu dikasih jajan juga Ibu sama orang tua. Baru kewajiban kita tunggu ada di rumah, kayak membersihkan tempat tidur, mencuci piring, menyapu rumah, gitu lah Bu. Itu aja nak. Ya, Bu. Baiklah, kepada anak ibu yang kelompok 1 bisa bertanya kepada kelompok 2. Apa kewajiban yang harus kita lakukan di dalam berlalu lintas? Kewajiban kita itu harus mematuhi lalu lintas. Misalnya kan lalu lintas itu ada 3 warna, ada yang merah, kuning, dan hijau. Yang merah tandanya berhenti, yang kuning tandanya berhati-hati, yang hijau artinya berjalan. Jadi kita harus mematuhi lampu ini agar kita tidak tabrakan. Lalu kita juga harus pakai helm. Nah, biar mematuhi lalu lintas kan itu biar kita tidak tabrakan. Kalau tabrakan pun masih terhitung ya otak kita. Boleh. Nah, semua yang anak-anak itu sampaikan tadi itu benar bahwa hak itu kan yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir, tidak dapat direnggut dan kewajiban itu harus dilaksanakan. Dan contoh yang diberikan oleh kelompok 2 itu bagus dalam berlalu lintas, kan kita harus mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas agar kita selamat, supaya kita terhindar dari yang namanya kecelakaan dan lain sebagainya. Baiklah, dalam presentasi anak ibu baik dari kelompok 1, kelompok 2, ibu rasa yang paling bagus presentasinya Kelompok 2, Bu. kelompok berapa ya? Kelompok 2. Alasan ibu memilih mereka karena mereka menyebutkan lengkap. Tadi kan ibu suruh pengertian hak dan kewajiban dan contohnya pada kelompok anak-anak ibu kelompok 1 kan tidak diberi contohnya karena tadi lupa. Celana. Jangan lupa ya nak. Apa yang disampaikan oleh guru kita itu harus didengarkan. Baiklah, kepada anak ibu yang kelompok 1 ibu ada sedikit. Tapi jangan dilihat ya. Tapi kita harus berbagi kan Bu? Iya. Bagi yang dua. Nanti kalau mau dua sama kami. Terima kasih ya, Bu. Wow. Kasih, Bu. Oke, Nggak boleh Cepat. Oke, nggak boleh Cepat sekali lagi. Coba yang permennya. Nah, kepada anak kelompok 1 nggak boleh kecil hati karena ibu juga akan mengasih.
contohnya itu menaati rambu-rambu lalu lintas. Ya, Ibu. Baiklah, Ibu rasa cukup sekian materi kita pada hari